lagi ibadah online. Oke adik-adik, kalian baru pindah kelas bukan? Oke, bagaimana adik-adik dengan kelas yang baru? Dengan guru yang baru juga? Pastinya lebih menyenangkan ya adik-adik ya. Harus lebih semangat nih adik-adik ya di kelas yang baru ibadahnya. Oke adik-adik. Nah Cici juga mau undang nih bagi adik-adik yang mungkin masih belum ada yang belum pernah datang ibadah onsite. Ayo gabung, karena ibadah onsite pastinya lebih menyenangkan adik-adik ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman dan juga Koko Cici. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong sertai kami dalam ibadah hari ini. Dan juga tolong sertai Koko Cici yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita sudah berdoa. Kita mau mulai memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang ini kita sudah berada di bulan apa? Februari ya. Februari biasanya disebut dengan bulan kasih sayang ya. Tentunya kita mendapatkan kasih sayang setiap hari dari Tuhan kita. Nah sekarang kita mau berikan hati kita yang penuh nyanyian buat Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama, hati ke penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Yalah Raja, Raja, yalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Adik-adik, hatinya sudah penuh dengan nyanyian? Mari kita nyanyi lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Yalah Raja, Raja, yalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, oh Dialah Raja. Iya, Dialah Raja kita. Kita mau sembah Dia adik-adik ya, kita mau puji Dia karena Dia penuh dengan kasih. Dia mengasihi kita karena kasihnya tidak ada yang menandingi adik-adik ya. Kasihnya itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Tidak ada kasih yang dapat membandingi kasihnya Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari kita sama-sama adik-adik lebih semangat nyanyinya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya, kasih Yesus itu sungguh luar biasa kan? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Wah, luar biasa adik-adik ya. Yuk, lompat ya adik-adik ya. Kita nyanyi lagi. Setinggi
Yesus mengalahkan segalanya, segala kekhawatiran kita, kecemasan kita ya. Kalau adik-adik mungkin dalam keadaan sakit, datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Jadi adik-adik yang merasa sedih, merasa takut, datanglah kepada Tuhan yang punya kuasa menyembuhkan, punya kuasa yang dapat menghibur kita, menolong kita, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi burung pipit. Kita mau memiliki iman karena Tuhan Yesus memelihara mereka, apalagi kita manusia, anak-anaknya yang luar biasa di mata Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama deh. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Semangat adik-adik ya, karena Tuhan itu sangat baik. Mari kita nyanyi lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Ya, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, agar kita sungguh-sungguh kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau tanamkan dalam hati kita, dan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita mau nyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhannya. Dan berkati juga yang ada di rumah agar dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan belajar tentang seorang perwira yang percaya kepada Yesus.
Sebelumnya mari kita lihat ya, apakah pekerjaan seorang prajurit. Nah, biasanya prajurit ini bekerja dengan perwira. Nah, menurut kamu apa yang terjadi bila seorang perwira memerintahkan seorang prajurit melakukan sesuatu? Salah satu hal yang harus dikuasai oleh seorang prajurit adalah mematuhi perwira komandannya. Bila ia diperintahkan oleh seorang perwira untuk melakukan sesuatu, prajurit itu segera patuh. Ia tidak banyak bertanya ataupun berdebat. Jika perwiranya bilang pergi, maka prajurit itu akan langsung pergi. Kalau misalnya perwiranya bilang ke sana, maka prajurit itu akan langsung pergi ke sana. Nah, menariknya adik-adik, kita akan melihat tentang seorang perwira yang hidup pada waktu Yesus berada di bumi, tetapi bukan ia yang memberi perintah kepada Yesus, tapi melainkan ia mematuhi perintah Yesus. Mari kita akan lihat kisahnya di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, saat itu di Kapernaum hidup seorang perwira yang memimpin ratusan tentara, ya, memiliki banyak prajurit. Suatu ketika hambanya sedang sakit parah. Perwira itu mendengar tentang Yesus, jadi ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta bahwa ia datang dan menyembuhkan hambanya. Segera setelah Yesus tiba di kota, para tua-tua mendatangi Yesus dan memberitahunya tentang permintaan perwira itu. Mereka bilang, perwira itu adalah orang yang baik dan pantas menerima bantuanmu. Dia membangun tempat untuk beribadah dan dia juga baik. Yesus setuju akhirnya untuk bertemu dengannya. Namun sebelum Yesus sampai di rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan menjadi sembuh." Mendengar perkataan yang disampaikan dari perwira tersebut, Yesus terkejut karena Yesus melihat ya bahwa apa yang dikatakan dari perwira tersebut ya itu sangat membuat Yesus terheran, sebab Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Ya, jadi begitu besar Yesus melihat iman dari perwira tersebut. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba perwira tersebut telah sehat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 7 ya, ayat 6 sampai dengan 7. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, kita lanjut buka dalam ayat yang ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik. Mari kita akan lihat ya, apa sih sebenarnya yang dapat kita pelajari dari seorang perwira tersebut. Ya, ternyata kita bisa belajar bahwa perwira tersebut punya kepercayaan atau iman yang besar kepada Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Walaupun saat itu Yesus tidak datang ke dalam rumahnya, tetapi Yesus bisa menyembuhkan sakit dari hamba perwira tersebut. Nah, luar biasa ya adik-adik. Mari kita akan lihat dan kita belajar apa sih sebenarnya kepercayaan atau iman itu.
Arti kepercayaan menurut KBBI bahwa anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Nah, kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1 ya, kepercayaan atau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita bisa pelajari dari apa yang telah dilakukan oleh seorang perwira tersebut, berharap bahwa Yesus bisa menyembuhkannya, ya percaya bahwa Yesus sanggup, dan akhirnya perwira tersebut bisa melihat bahwa hambanya menjadi sembuh dari sakitnya. Nah, Cici mau memberikan satu analogi nih adik-adik, ya. Kepercayaan itu sama seperti kita yakin bahwa kalau misalnya kita duduk, ya, apakah kalian cek dulu kursinya? Ya, tentu biasanya kita akan langsung duduk aja, ya, betul atau betul? Ya, betul, pasti kalian juga langsung duduk. Nah, oleh karena itu, kepercayaan itu sama seperti kita yakin bahwa kursi dapat menopang kita pada waktu kita duduk. Ya, kita yakin, kita tidak perlu cek, tapi kita yakin bahwa kursi itu mampu menopang kita saat duduk. Ya, seperti itu adik-adik analoginya. Kita akan lihat adik-adik ya, sekalipun mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam hidup kita, Cici mau kita sama-sama yakin ya, Cici mau mengajak kita untuk mempercayai Tuhan, karena yang pertama ya, Tuhan selalu mendengar doa. Yang kedua, Tuhan menepati janjinya ya. Dan yang ketiga, Tuhan menolong dan menyertai. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Tuhan selalu mendengar doa kita. Kita buka dalam kebenaran firman Tuhan di Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Nah, jadi adik-adik, saat kita berdoa, ya Tuhan itu mendengar segala sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah Tuhan menepati janjinya. Dalam Mazmur 12 ayat 7-8, mari kita baca bersama-sama. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap akaran ini. Ya, janji Tuhan dikatakan dalam Mazmur ini adalah janji yang murni. Ya, Tuhan yang akan menepati janjinya adik-adik. Jadi kita bisa berpegang kepada semua janji Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam Alkitab. Lalu kemudian yang ketiga, Tuhan menolong dan menyertai. Sama-sama katakan Tuhan menolong dan menyertai. Nah, kita lihat dalam Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan adik-adik. Jadi Tuhan itu Allah yang menyertai kamu dalam segala kondisi apapun. Dia bahkan Allah yang menolong, ya Tuhan yang menyertai. Jadi pembelajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Apabila firman Tuhan mengatakan sesuatu, kita dapat yakin bahwa hal itu adalah benar. Mari kita taruh iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Dan untuk adik-adik yang sungguh-sungguh mau menaruh iman kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, mari kita sama-sama hafalkan ayat hafalan berikut ini. Hafalan kita hari ini adalah Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Dadah. Nah, tadi adik-adik semuanya sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu sekarang Cici mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh belajar dari iman
seorang perwira yang begitu besar kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami, Tuhan tolong supaya kami mampu untuk bisa punya iman yang besar kepada Tuhan, dan kami boleh percaya kepada Tuhan, menaikkan doa kami, harapan kami kepada Tuhan, serta kami juga bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, biarlah firman ini melekat dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami boleh hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Halo teman-teman Life Kids, masih ingat gak album New Life Kids All for Jesus di tahun 2022? Sangat memberkati kita semua ya. Dan sekarang ada kabar gembira. Tahun ini Life Kids akan mengadakan audisi untuk The Life Kids 2024. Buat teman-teman yang suka bernyanyi, ayo ikutan audisinya. Ya, untuk adik-adik kelas Pratama dan Madia, yaitu adik-adik yang sudah bersekolah kelas 1 SD sampai kelas 6 SD dan memiliki talenta untuk bernyanyi, Cici ajak kalian untuk menggunakan talenta kalian untuk memuliakan Tuhan dengan mendaftarkan ke audisi New Life Kids tahun 2024. Pendaftaran dimulai tanggal 4 Februari sampai tanggal 13 Februari 2024 jam 9 malam. Adik-adik bisa mengisi Google Form yang linknya akan dibagikan di grup WA kalian masing-masing. Jadi pastikan adik-adik atau papa mama berada di WA grup Life Kids ya. Dan audisi New Life Kids akan diadakan pada tanggal 18 Februari 2024 jam 13.30 di Jordan Hall. Jadi ayo daftarkan diri kalian. Cici Koko tunggu ya di tanggal 18 untuk audisi New Life Kids 2024. Tuhan Yesus memberkati. Lagi dikit news, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa ya follow Instagram Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di WA Groups Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian video saya ini. God bless you. Shalom adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu absen, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing pada saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite, sesuai data yang masuk di sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Life Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Life Kids atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Life Kids. Sekian pengumuman hari ini, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.